sini saya akan membacakan hasil resum pertemuan 5 sejarah gereja Indonesia, di mana di sini akan membahas tentang sejarah gereja di Nusantara. Sejarah gereja di Nusantara memiliki perjalanan panjang yang dimulai sejak abad ke-14 hingga sekarang. Garis besar perkembangannya, yang pertama awal mula kekristenan di Nusantara, abad ke-14 sampai abad ke-16. Bukti ketua kekristenan di Nusantara ditemukan dalam prasasti Nasaret di Padang Lawas, Sumatera Utara sekitar abad ke-19. Penyebaran agama Kristen dimulai dengan kedatangan pedagang dan misionaris Nestorian dari Persia di wilayah Sumatera. Pada abad ke-16, para misionaris Portugis terutama dari Ordo Dominikan dan Jesuit mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku setelah Portugis menguasai wilayah itu pada tahun 1511. Yang kedua, perkembangan gereja Katolik di era kolonial Portugis pada abad ke-16. Tahun 1534, Franciscus Xaverius dari Ordo Yesuit tiba di Maluku dan mulai membaptis banyak penduduk lokal. Katolik berkembang pesat di Ternate, Ambon, Solor, dan Timor. Namun dengan datangnya Belanda Protestan pada awal abad ke-17, agama Katolik mulai mengalami kemunduran karena Belanda mengusir para misionaris Portugis. Yang ketiga, dominasi Belanda dan perkembangan Protestan abad ke-17 sampai 19. Belanda yang berhaluan Calvinis membawa agama Protestan ke Nusantara. VOC melarang Katolik dan hanya mengizinkan gereja-gereja Protestan berkembang terutama di Ambon, Minahas, dan Batak. Gereja Protestan pertama di Nusantara adalah GPIB dan GPM. Yang keempat, kebangkitan Katolik kembali pada abad ke-19 sampai abad ke-20 awal. Setelah Belanda mencabut larangan terhadap Katolik pada tahun 1859, misionaris Katolik dari Serikat Yesuit, Ordo Kapusin, dan Serikat Misi Hati Kudus kembali datang. Katolik berkembang di Flores, Timor, Kalimantan, dan Jawa. Pada tahun 1923 didirikan Vikariat Apostolik Batavia yang menjadi cikal bakal Keuskupan Agung Jakarta. Dan yang kelima, gereja di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan abad ke-20 hingga sekarang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, gereja Katolik dan Protestan berkembang pesat. Banyak umat pribumi menjadi pemimpin gereja. Pada tahun 1967, Kardinal pertama Indonesia, Julius Darmamadja, SJ. Kemudian munculnya organisasi seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia atau yang dikenal sebagai KWI dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI untuk memperkuat peran gereja di masyarakat. Dan gereja di Indonesia saat ini terus berkembang dengan berbagai keuskupan dan sinode yang membangun pendidikan, sosial, pelayanan pastoral bagi umat. Sekian resum materi pada pertemuan 5 saya. Terima kasih. Shalom.